Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novit Efriandi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Komisaris Independen dan Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi terselenggaranya dan peningkatan pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Pengelolaan perpajakan merupakan suatu upaya menyeluruh yang dilakukan oleh para manajer perpajakan agar urusan-urusan yang berkaitan dengan pajak dalam suatu perusahaan dapat diproses secara efektif, efisien, dan ekonomis, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak antara lain yaitu profitabilitas, komisaris independen, dan intensitas aset tetap. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama terdapat teori sinyal. Teori sinyal menjelaskan bagaimana sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen yang disampaikan kepada pemilik suatu perusahaan. Teori ini mencerminkan profitabilitas, di mana profitabilitas semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan. Di sisi lain, memburuknya pengelolaan perpajakan ditunjukkan oleh indikator meningkatnya tarif pajak efektif. Yang kedua yaitu ada teori keagenan. Teori keagenan akan mendorong manajemen untuk meningkatkan laba perusahaan sehingga kompensasi yang diperoleh akan semakin besar. Teori ini mencerminkan intensitas aset tetap dan komisaris independen. Dalam perpajakan, hal ini dijadikan dasar perpajakan yang akan dikenakan kepada perusahaan. Berdasarkan teori keagenan, agresivitas pajak terjadi karena adanya perbandingan kebutuhan antara pemerintah dan perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah-rendah mungkin, sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan yang penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Next, hipotesis. Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka diperoleh hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori sinyal. Dalam penelitian ini mencerminkan profitabilitas. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik pula kinerja penjualan perusahaan. Dapat disimpulkan, hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Yang kedua yaitu dengan bertambahnya jumlah komisaris internal dan eksternal, maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat, sehingga tingkat pajak fleksibel perusahaan diperkirakan akan terus berlanjut di masa depan. Dapat disimpulkan hipotesis yang kedua yaitu komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen perpajakan. Yang ketiga, teori laba mencerminkan kecerdasan aset tetap yang dapat menunjukkan bagaimana efisiensi aset perusahaan dalam menggunakan aset tetap yang dimilikinya pada akhirnya akan menghasilkan penjualan. Dapat disimpulkan, hipotesis yang ketiga yaitu intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap manajemen pajak. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini bersifat kuantitatif di mana hasil data penelitiannya berupa angka-angka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi non-partisipan, di mana penulis hanya mengamati data yang tersedia di website www.idx.co.id. Jumlah perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan manufaktur dengan total 75 data laporan keuangan tahunan yang telah dicari. Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menggunakan SPSS 25. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama adalah profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan pajak. Perusahaan yang profitabilitasnya tinggi dianggap mampu mengelola pendapatan dan pembayaran pajaknya, sehingga dianggap tidak perlu melakukan pengelolaan pajak. Yang kedua yaitu komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen perpajakan. Komisaris independen mampu meningkatkan pengawasan sehingga dapat mempengaruhi pengelolaan pajak.
Yang ketiga yaitu intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap pengelolaan pajak. Manajemen akan menginvestasikan dana perusahaan untuk menganggur pada aktiva tetap. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusutan yang timbul dari keberadaan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas Komisaris Independen dan Intensitas Aset Tetap terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak, sedangkan komisaris independen dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap pengelolaan pajak. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan dijelaskan mengenai penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai penelitian kedepannya diharapkan dapat menambah atau menggantikan variabel independen yang telah diteliti seperti komite audit, eksekutif, kompensasi, dan variabel lain yang dapat mempengaruhi pengelolaan pajak dan dapat ditempatkan sebagai variabel independen, moderasi, atau intervening dengan metode dan populasi yang berbeda-beda. Itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.